Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil qahhar malikul jabbar muqawwirul laili wan nahar wassalatu wassalam ala nabiyil mukhtar sahibul akhyar wa ala alihi adhar wa sahbihi ahyar wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi atas karunia dan puji dari Allah, dan atas kehendaknya kita dapat bertatap wajah melalui program Assalamualaikum Nusantara yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian kali ini, bagaimana adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya, yang disebut dengan birrul walidain. Bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya di dalam Islam sangat memiliki kedudukan yang sangat mulia. Di dalam Islam bahkan Allah meletakkan keridhoannya pada keridhoan kedua orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Keridhaan Allah hanya bisa didapatkan apabila kedua orang tua kita ridha kepada kita. Kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, karena bagaimana kita ketahui semenjak kecil mereka mendidik kita. Darinya kita belajar kasih sayang, darinya kita belajar sifat kasih sayang, sehingga rahim ibu kita disebut dengan kalimat rahim, yang berarti dari asma Allah Ar-Rahim, yang penuh kasih. Dan ibu kita adalah orang yang terkasih di dunia ini, agar kita dapat belajar bagaimana kasihnya Allah terhadap hambanya melalui wujud seorang ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bagaimana kita ketahui seorang ibu rela mengandung dan 9 bulan 10 hari pada umumnya, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa. Kemudian setelah lahir dia tiada henti menyusui, bahkan di dalam Islam sampai 2 tahun kalau ingin sempurna di dalam penyusuannya. Kemudian mendidik kita, membersihkan kotoran kita di malam hari, mengajarkan kita arti keikhlasan. Seorang ibu tidak pernah mengeluh ketika di malam hari harus terbangun, membersihkan kotoran anaknya, dan agar anaknya tidak terganggu di dalam tidurnya. Dan kita sama-sama mengetahui, bahkan jika seorang ibu hanya memiliki sepotong roti dan anaknya dalam keadaan lapar, pasti roti tersebut akan diberikan kepada anaknya, dan dia membiarkan dirinya dalam keadaan lapar. Seorang ibu, darinya kita belajar bagaimana keikhlasan mendidik kita tanpa mengenal pamrih sekaligus. Mereka dengan penuh kasih sayang menjadikan kita agar menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadikan anak-anak yang luar biasa. Maka oleh karena itu Rasulullah menyarankan, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, yang paling pertama patut kita hormati, yang paling pertama patut kita sanjung, yang paling pertama patut kita muliakan adalah ibumu. Ditanya kedua kali oleh sahabatnya, maka dijawab lagi oleh Rasulullah, ibumu. Ditanya ketiga kali oleh para sahabatnya, maka Rasulullah menjawab, ibumu. Begitulah kedudukan seorang ibu yang memang luar biasa,
yang tanpa pamrih memberikan segalanya untuk kita. Balasan kita seorang anak adalah berbakti kepadanya agar kita mendapatkan kelapangan hidup. Silakan kita periksa, silakan kita teliti. Tiada orang yang akan berhasil di dunia dan di akhiratnya kecuali mereka-mereka yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Karena Allah akan langsung tunai memberikan kesenangan bagi mereka yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Guru Al-Faqih Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengatakan bahwa birrul walidain wa uququl walidain diwariskan. Jadi hati-hatilah bahwa birrul kepada kedua orang tua akan mengakibatkan anak kita pun menjadi berbakti kepada kita. Tapi kebalikannya, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan menyebabkan anak kita pun durhaka kepada kita. Jadi selagi masih ada orang tua kita, berbaktilah. Jangan pernah berkata yang tidak sopan. Jangan pernah berkata yang kurang ajar. Jangan pernah menentangnya. Jangan pernah melawannya. Bahkan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata uff saja ketika mereka beranjak sudah tua, sudah lansia. Ketika mereka meminta sesuatu lantas kita menolak dan perkataan yang kasar. Bahkan fenomena yang terjadi saat ini, di mana orang-orang tua kita diletakkan di panti-panti jompo, padahal itu adalah kesempatan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui mereka. Melalui bakti kepada kedua orang tua akan menyebabkan kita dengan mudahnya masuk dan mendapatkan ridha dari Allah. Sungguh fenomena yang amat mengerikan di zaman sekarang. Ketika kedua orang tua kita berangsur tua, maka kita tidak perhatikannya, kita biarkannya, kita tidak mempedulikannya. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kita jauh lebih memperhatikan istri kita, kita lebih jauh menyayangi istri kita, kita tidak pernah mendatangi ibu kita. Bukankah itu bukan ajaran yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi istrinya hingga melupakan ibunya, bahkan ketika ingin meninggal ajalnya dalam keadaan sakratul maut, maka si anak tersebut tidak mampu meninggal karena dalam keadaan kesakitan, masih belum lepas daripada kedurhakaan dari ibunya. Maka Rasulullah mendatangi anak tersebut dan mengetahui bahwa lelaki tersebut lebih menghargai istrinya ketimbang ibu kandungnya sendiri. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk memanggil ibunya. Panggillah ibunya. Anak ini tidak akan pernah selesai dalam sakratul maut kecuali kita datangkan ibunya. Ibunya didatangkan, dan ibunya yang memang tidak diperhatikan merasa sakit hati, hingga ibunya dibilang, aku telah tersakiti olehnya. Baiklah kalau begitu, kata Nabi Muhammad, daripada dia dibakar di api neraka, maka akan aku bakar sekarang. Maka kata ibunya, ya Rasulullah, janganlah kau lakukan itu, maka aku maafkan segala kesalahannya. Dengan seketika sahabat tadi meninggal dunia. Begitulah peran seorang ibu. Kita mengenal seorang istri ketika kita beranjak dewasa. Kewajiban terhadap istri adalah sesuatu yang memang harus juga dilakukan.
Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang anak. Bahwa kewajiban kita kepada seorang anak jauh lebih besar kepada kedua orang tua kita ketimbang istri kita sendiri. Janganlah kita datangi istri kita setiap hari tapi kita lupakan ibu kita. Tidak kita datangi kecuali hanya pada saat hari raya. Tidak kita hubungi kecuali hanya saat-saat kita membutuhkannya. Tidak pernah mempertanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana keadaan di dalam rumahnya. Kita hanya memikirkan kepentingan sendiri dan itu bisa menyebabkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ibu kita betul-betul orang yang pantas kita muliakan. Jadikan dia laksana ratu. Jadikan dia laksana ratu yang pantas kita dudukkan di tempat yang termulia. Kita lakukan hal-hal yang paling baik. Kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Bahkan ketika ibunda kita atau ayahanda kita sudah meninggal dunia, kita masih tidak terlepas dari kewajiban kita untuk menjadi anak yang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan selalu mendoakan, mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita, menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua kita, melaksanakan wasiat-wasiat yang diajarkannya, dan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkannya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Di telapak kaki ibulah surga itu terletak. Maka jagalah ibu kita, maka hormati dan layakkanlah sebagaimana mestinya. Jangan berkata tidak apa yang mampu kita kerjakan. Dan jikalau tidak mampu, katakan dengan perkataan yang lemah lembut, bukan perkataan yang kasar, yang menyebabkan kemurkaan Allah turun karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahwa sungguhnya ibu dan bapak kita telah mengajarkan luar biasa hal-hal yang istimewa, maka selayaknya kita pun membalas dengan memberikan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Jangan jadikan orang lain, istri kita atau apapun, menyebabkan kita durhaka kepada ibu kita. Beda halnya dengan suami. Seorang istri pernah di zaman Nabi Muhammad, seorang ayahnya meninggal sedangkan suaminya sedang pergi berperang. Istri tadi tinggal di atas rumah, sedangkan ayahnya dibawa dalam keadaan sakit. Tapi karena dia tidak mendapatkan izin karena suaminya sedang pergi, tidak bisa meminta izin, maka Rasulullah pun melarang dia untuk turun. Beda ketaatan istri terhadap suami jauh lebih besar ketimbang ketika dia taat kepada kedua orang tuanya. Perbedaan yang amat tajam ini harus penting kita ketahui, karena agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil langkah-langkah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan, karena kita memuliakan kedua orang tua kita. Balasan kita adalah dengan menjaganya sebaik mungkin, memelihara dengan sebaik mungkin, dan tidak meninggalkannya pada tempat yang kurang layak. Seperti mereka tidak pernah membiarkan kita untuk mendapatkan pakaian yang kurang layak. Dan dikala mereka sudah tiada, lazimkanlah doa kepada mereka, karena itu merupakan hadiah terbesar yang mereka terima di alam kuburnya. Kirimkanlah doa setiap saat kepada kedua orang tua kita, agar kita mendapatkan tetap keberkahannya, karena tidak terputus kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya.
Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda dari Profesor Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang mufti Imam Al-Haramain, mengajar di Masjid Haram Makkah. Setiap ingin mengajar ke Masjidil Haram, dia selalu melewati pemakaman Ma'la, tempat istri Rasulullah Khadijatul Kubra dikuburkan. Dia selalu mengirimkan Fatihah kepada Khadijatul Kubra, yaitu datuk neneknya, karena dia bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, karena dia terburu-buru ingin datang ke Masjidil Haram, maka dia lupa untuk memberikan atau mengirimkan Al-Fatihah kepada Hababah Khadijatul Kubra. Maka malam harinya dia bermimpi, "Wahai anakku Alwi, mengapa hari ini kau tidak mengirimkan Al-Fatihah kepadaku?" Lantas keesokan harinya dia meminta maaf dan mengirimkan kembali, bahwa doa yang kita panjatkan kepada kedua orang tua kita selayaknya harus terus kita lakukan, karena itu adalah bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, agar kita menjadi anak yang berbakti, dan kelak anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Dan ketahuilah, orang tua menurut Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, ada 3 orang tua yang wajib kita bakti kepadanya, yang wajib kita hormati. Ada 3 orang tua. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mengasuh kita, yaitu orang tua kandung kita, ibu dan bapak kandung kita. Yang kedua adalah orang tua yang mengajarkan kepada kita ilmu agama Allah, yaitu guru-guru kita. Maka berbakti kepada mereka juga merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Dan yang ketiga adalah orang tua yang anaknya kita nikahi, atau yang biasa kita sebut dengan mertua. Harus kita tetap berbakti kepada mereka, karena kedudukan mereka sama seperti orang tua kita. Bahkan ketika seandainya kita sudah berpisah dengan anaknya, hubungan dengan orang tua mertua kita tidaklah terputus, karena dia tetap mertua kita. Dengan putus hubungan nikah kita dengan putrinya tidak menyebabkan putus hubungan kita dengan mertua kita, karena dia selayaknya tetap mertua, tetap orang tua kita, dan tidak batal wudunya kita karena dia tetap muhrim. Dan wajib kita hormati, wajib kita berbakti kepadanya, agar kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua kita. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Jadikan momentum ini, kesempatan kita kali ini, di saat-saat seperti ini, untuk mendoakan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Jadikan kita anak-anak yang soleh, yang berbakti. Ya Allah, jikalau mereka selalu menjaga kami di saat kami masih kecil, maka jagalah mereka saat berada di sisimu, ya Allah. Jikalau mereka tidak pernah membiarkan kami kelaparan, maka jangan biarkan mereka lapar di dalam kuburnya, ya Rabb. Jika mereka tidak pernah membiarkan kami merasa susah, mereka akan menghapus air mata kami, maka jangan biarkan mereka menangis bersedih di alam kuburnya, ya Rabb. Mereka selalu memberikan pakaian terbaik yang mereka mampu untuk kami, maka berikanlah pakaian terbaik dari sisimu, ya Allah. Dan mereka selalu memberikan tempat yang terbaik bagi kami, memberikan tempat yang layak bagi kami,
memberikan tempat teristimewa bagi kami saat ini. Jikalau mereka di sisi-Mu ya Allah, berikanlah mereka tempat yang terbaik, tempat yang terlayak, karena dari mereka kami mengenal-Mu ya Allah, karena melalui mereka kami mengenal kasih-Mu ya Allah, karena dari mereka kami dapat menjadi manusia yang bermanfaat karena berkat didikan yang mereka telah ajarkan ya Allah. Jikalau ada kesalahan yang kami lakukan, bukan karena kesalahan mereka mengajarkan kami, karena keteladaran kami ya Allah, tapi jikalau ada kebaikan, perbuatan mulia yang kami lakukan semata-mata karena hasil didikan mereka ya Allah, maka muliakanlah ya Allah, tempatkanlah ya Allah di tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah kuburnya taman dari taman surga-Mu, jadikanlah, lapangkanlah kuburnya, ampunilah dosanya yang telah lampau, lipat gandakanlah amal kebaikannya ya Allah ya Rabbana. Kami berdoa untuk mereka karena mereka pun selalu berdoa untuk kami yang terbaik bagi kami, maka berikan yang terbaik untuk mereka ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah ya Rabbana. Kau yang maha mendengar, Kau dengarkan saat ini ya Rabb. Kau maha melihat, Kau melihat kami mendoakan kedua orang tua kami, dan karena kami ingin berbakti kepadanya, karena kami berterima kasih memiliki seorang ayah dan ibu terbaik yang pernah kami kenal. Kami memiliki suri tauladan yang darinya kami mengenal-Mu dengan baik ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, berikan tempat yang terbaik bersama para kekasih-Mu, junjungan terbesar baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, Kau memerintahkan kami berdoa, kami telah berdoa ya Allah, dan Kau janjikan pengabulan bagi kami, maka kabulkan doa kami. Kami hanya berharap kami masuk surga berkat keridhaan mereka, seperti doa Uwais ketika di depan Ka'bah hanya memohon ibunya masuk surga, karena kalau ibunya masuk surga, Uwais pun meyakini dia akan masuk surga. Seorang akbar tabi'in. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.